sakit alasannya. Nah, moga-moga cuaca yang sekarang agak-agak kurang menentu ini ya tidak menghalangi Anda ya untuk bisa menjaga kesehatan. Dan moga-moga dimanapun Anda berada saat ini Anda dalam kondisi yang sehat, kuat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, ini sudah hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Kembali saya Budi Utomo menjumpai Anda di acara di mana kita bisa berbincang asik, bisa ngobrol asik, bisa berdiskusi asik tentang bisnis tentu saja. Ya, Star Lovers, untuk Anda kami hadir Fun with Business. Ya. Ini sudah beberapa episode sahabat saya ini nggak bisa datang nih, sibuknya luar biasa. Tapi oke, sore ini alhamdulillah ya, Koh Martin bisa hadir. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Oh, lama sekali dong nggak ketemu. Oh, kayaknya tambah bulat nih Koh Martin. Serius ini. Jangan-jangan teh detoxnya ini kurang berhasil. Serius ini. Ya, ini sambil menunggu kehadiran tamu istimewa saya ya. Mungkin lagi ada di jalan kali ya. Oh, sudah datang, alhamdulillah. Ya, biar siap-siap dulu ya, Koh Martin. Ya. Ini Pak Budi salah kacamata ini. Kenapa? Kalau soalnya orang mana-mana ngomong tuh, kok nggak kelihatan tambah kurus gitu loh. Lah, ini salah kacamata ini. Coba dibuka kacamata dulu Pak Budi. Coba tak buka ya. Tambah gemuk loh. Berarti memang kacamata saya menipu ini. 110 jadi 104. 110 jadi ya tetap aja masih bulat ya. Di mata saya itu bulat ya. Itu maksudnya berarti ideal Pak Budi. Sebelum maksimum 80 itu saya mengatakan itu tetap bulat ya. Ya, jadi maksudnya itu berarti. Ya, oke. Makanya harus diet terus ya, Pak ya. Paling enggak teh detox ini yang katanya awet sehat ya. saya kemarin bacanya yang awet muda. Mau dong. Mau ya. Ya, Star Lovers, ini tamu saya udah hadir ya. Monggo Mas Bayu ya, silakan duduk dulu ya, kasihan ya. Masih megeh-megeh ya Mas ya. Lari-lari ya. Oh ya, lari-lari ya. Beda mungkin. Oke. Mungkin terjebak kemacetan ya. Monggo silakan pakai headsetnya dulu ya. Ya, langsung mendekatkan diri. Awas ya. Mendekatkan diri dengan mikrofonnya. Assalamualaikum Mas Bayu. Baik. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Mas Bayu, tadi apa? Naik motor atau naik mobil? Naik motor karena macet banget. Makanya kan saya udah mikir, aduh jangan-jangan macet ini di jalan. Karena biasanya kan orang-orang datang ini awalnya lebih awal, tapi ini kok aduh jam segini belum datang. Pasti ada kemacetan di jalan ya. Memang agak rame ya ini Iya, jalan godean. Jalan godean seperti biasa. Bukan jadwal godean kalau nggak macet. Betul. Ya, Mas Bayu ini produsen saya bilangnya herbalis. Saya bilangnya herbalis ya. Iya. Herbalis dengan brand Asbo ya. Betul. Asbo itu singkatan atau apa Mas? Iya, singkatan. Singkatannya apa ini Mas? Jadi Azalea botanical itu awalnya gitu. Tapi azalea itu sebuah bunga. Jadi bunga. Iya, bunga. Jadi bunga. Jadi untuk mekar, untuk indah terlihat itu dia harus berproses gitu. Gitu. Oh, dalam banget ya. Seneng banget. Jadi sebelum indah itu harus berproses gitu loh. Jangan diedit ya kau ya. Ini nggak diedit loh Pak. Tapi kata Pak Budi kurang kurus makanya. Jadi memang harus berproses ya Mas ya. Ini semacam filosofi dasarnya gitu ya. Segala sesuatu itu harus berproses ya, tidak instan gitu ya. Betul ya. Kaget Pak Budi kalau saya langsung 80 kilo nanti. Gitu nanti. Ini kayaknya pembelaan Ko Martin. Ya kalau masih 140 ya wajar lah, harus berproses. Tapi berapa tahun lagi mesti berproses sampai 80 kilo. 2 tahun tuh. Oke. Ya, Asbo ya. Ini kita hari ini bicara tentang bahwa sehat itu tidak harus ribet ya. Memang kalau ya kita bicara sehat itu tidak jauh dari apa yang biasanya kalau sakit ya. Biasanya gitu ya kok ya. Kalau sakit harus kita konsumsi. Sebagian orang memilih mengkonsumsi atau mengobati dirinya dengan mengkonsumsi obat-obatan kimiawi ya, dari mungkin dari dokter atau dari rumah sakit dan lain-lain. Tapi ya ini Mas Bayu ini menawarkan sesuatu yang beda. Ya sebenarnya nggak terlalu
tema ini nggak terlalu baru banget ya, tapi paling tidak ada pencerahan lah. Yang lumayan cerahkan dari saya itu ini Pak Budi, ini saya kan beberapa hari nggak nongol ini bukan kesana terus bukan loh ya, biasanya banyak gitu ya. Gitu. Tapi salah satu yang membantu saya beraktivitas itu adalah ketika merubah pola makan. Nah ini nanti mungkin Mas Bayu bisa menyampaikan banyak hal dan ternyata teman-teman saya juga banyak yang salah. Sakit kok berobat bukannya sembuh tapi tambah sakit gitu loh, dan nyakitin nulari teman-temannya dan lain sebagainya gitu. Jadi nah ini kenapa gitu. Nah salah satunya yang beliau sampaikan ini salah satunya pola makan gitu. Nah gitu. Ya oke, sebelum kita lanjutkan Koh ya, ini biasa ya saya akan menyapa dulu staff lovers ya seperti biasa. Lovers, seperti biasa di acara ini Anda bisa berpartisipasi. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Mas Bayu berkenaan dengan apa saja produk dari Asbo ini ya, dan bagaimana nanti Asbo bekerja ya. Nanti dijelaskan ya Mas ya. Siap. Ya, dan 0818621013 silahkan Anda bisa mengirimkan WA ke nomor ini, dan seperti biasa hadiah menarik untuk Anda, dan sore ini hadiah disediakan atau dipersembahkan oleh Asbo Teh Detox. Ya gitu. Ya. Ya, oke Mas Bayu ya. Mas Bayu Baik. Namanya keren ya, Bayu Baik gitu. Itu nama asli bukan? Itu sebuah doa. Oh gitu. Soalnya di sini juga ada Bayu. Di Star FM ada Bayu. Kalau ini Bayu Baik, ini yang Star FM Bayu Baik sekali. Oke Mas, tentang pengobatan ya, sebagian orang memilih kimiawi tadi, tapi Mas Bayu ini menawarkan sesuatu yang oke lah, harus berproses. Nah, cuma masalahnya seberapa efektif Ki? Nah, saya langsung, karena kita sudah banyak sekali diskusi tentang pengobatan atau herbal atau pengobatan alternatif. Seberapa efektifkah seseorang ini kalau dia memilih untuk mengobati penyakitnya ya, kalau dia sudah sakit, atau menjaga kesehatannya dengan cara-cara yang lebih lebih yang seperti yang ditawarkan oleh Asbo ini, gitu Mas Bayu. Oke, jadi saya tarik dulu ke sesuatu yang filosofis dulu. Oke. Jadi keren, filosofis. Sesuatu yang kita kaji di Asbo ini adalah tentang manusia gitu ya. Jadi kita bicara manusia secara biologi. Gitu. Jadi secara biologi manusia itu dia tumbuh berkembang segala macam, termasuk dia sehat, sakit segala macam gitu. Nah, ada satu hal yang kemudian hari ini dekat dan kemudian ini menjadi kajian kita di Asbo, bahwa hari ini kita masyarakat modern itu canggih sekali dari sisi teknologi, bahkan ada artificial intelligence segala macam. Betul gitu. Itu canggih sekali. Kemudian fasilitas kesehatan juga mulai marak di berbagai daerah, dibangun rumah sakit. Kalau di Jogja udah penuh kan gitu, izinnya kan gitu. Kemudian juga nakes, tenaga kesehatan juga makin banyak segala macam. Tapi ada satu anomali di mana ternyata dari semua itu kok mutu kesehatan masyarakat tidak semakin baik gitu. Nah, ini kan celah. Itu dia. Ini kita lihat celahnya. Jadi ada celah di mana tadi di balik teknologi ilmu pengetahuan semakin canggih, semakin maju, tapi mutu kesehatan masyarakat semakin rendah gitu. Mutu kesehatan masyarakatnya gitu. Nah, kita melihat bahwa ternyata ada satu celah, yaitu adalah dari lifestyle, gaya hidup masyarakat. Gaya hidup. Iya, gaya hidup. Ini dia. Kayaknya saya kesentil nih. Gaya hidup. Itu. Jadi, apa yang terjadi dengan gaya jadi hidup? manusia modern ini terlalu banyak meninggalkan hukum alam sebenarnya gitu ya. Terutama masyarakat modern itu, kalau misalkan kita belajar ilmu biologi lagi, kita ngelihat bahwa yang namanya dalam makanan itu Allah itu menciptakan tomat, wortel segala macam itu kan dia lengkap tuh, ada nutrisi, ada patinya di situ, ada seratnya di situ. Nah, cuman makanan-makanan orang modern itu hari ini sudah minim sekali serat gitu. Di mana-mana itu semua dibuat tepung karena memang akan ditaruh di rak-rak supermarket gitu, akan diawetkan lebih lama kan. Gitu. Jadi kalau ada serat itu kan musuh bagi pengawetan kan gitu. Jadi nggak tahan lama, nggak kuat lama gitu. Jadi nggak cuan lah gitu. Gitu. Nah, tapi dari sisi maksud penciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan contoh satu buah tomat gitu ya. Tomat itu udah lengkap di situ, ada kandungan likopennya yang dia menjadi mikronutrisi yang beri warna merah, dan itu sebagai fitronutilek ya. Jadi dia punya kandungan farmasi untuk mengobati prostat segala macam misal gitu ya. Oh gitu. Iya, terus kemudian ada serat itu. Nah, tapi ketika orang tuh hanya mengekstrak saja itu akan jadi masalah. Nah, kita melihat di Asbo bahwa pola makan masyarakat modern hari ini terlalu lepas dari yang utuh, yang holistik, yang kafah gitu, yang menyeluruh gitu ya.
Keren gitu ya. Jadi gitu. Istilahnya kafah. Jadi bahasanya gini, ada sekularisasi di dalam makanan gitu ya. Ada sekularisasi di makanan. Tuh, jadi kan? Direduksi, dipisahkan gitu, hanya diambil misalnya tepungnya saja, seratnya dibuang gitu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya ketika gula atau tepung saja masuk ke dalam tubuh dan tanpa serat, maka ini akan menimbulkan yang namanya stres oksidatif di dalam sel tubuh kita. Nah, lama-lama kemudian terjadi pembelahan sel abnormal dan muncullah penyakit. Jadi sesungguhnya yang namanya sehat itu nggak ribet, yang ribet itu justru sakit. Sakit kita harus ngecek laboratorium, kita harus kemudian dipasang macam-macam kan gitu ya. Nah, itu sakit itu. Belum lagi sedih juga, biayanya keluar banyak yang harusnya bisa untuk berbahagia kan gitu. Nah, kemudian juga dengan obat-obatan segala macam gitu. Jadi kita pengen menyampaikan bahwa sehat itu sebenarnya dimensinya luas. Ada pencegahan, preventif, ada kuratif, pengobatan, dan ada rehabilitatif gitulah. Oke, ada tiga itu ya. Nah, tiga itu. Preventif, kuratif, dan rehabilitatif tadi. Jadi kita fokus di itu dan kita membantu negara, membantu masyarakat dalam menyelesaikan problem kesehatan yang sehat itu murah, justru sakit itu mahal. Ya, gitu kan, sakit itu mahal loh, gitu loh. Jadi pilihlah yang sehat dong. Gitu. Betul. Dan ternyata masalah dasar atau masalah yang fundamental sekarang ini adalah pergeseran itu tadi ya, gaya hidup ya, lifestyle yang ya dulunya orang serba mengambil dari alam gitu ya. Sekarang orang kepengennya cepat aja gitu, pengennya instan aja, ya pengennya praktis aja. Nggak taunya ternyata itu mereduksi banyak sekali manfaat-manfaat yang ada di bahan-bahan alami itu. Sore ini saya pinter ya kok ya. Soalnya googling dulu tadi. Ya, oke. Akhirnya Asbo lah yang menawarkan ini ya. Jadi saya itu mengkaji herbal sejak tahun 2002. Jadi cukup lama. Latar belakang pendidikannya Mas Bayu itu apa? Kalau saya lebih ke humaniora sosial sebenarnya. Oh gitu. Enggak. Kalau tadi ngomong teknisnya tuh kan kayak lulusan apa? Kedokteran mungkin ya, atau sekolah tinggi keperawatan. 2002 itulah dia berpetualang mencari ilmu itu kesehatan tadi. Oke, kayaknya bertapa di gunung mana gitu ya. di Gunung Singapura. Ada gunungnya ya Singapura. Ya ada. Ya puncak gedung tuh anggap aja itu gunung. Ya oke ya. Dan yang ditawarkan oleh Asbo apa, Mas? Jadi dari perjalanan panjang kita mengkaji tentang manusia berkaitan dengan kesehatan dan kesembuhan, ternyata kita menemukan ada satu tesis yang kita bangun, yaitu bahwa apa sih penyebab penyakit itu sebenarnya gitu. Jadi kalau orang sakit itu penyebabnya apa sih gitu. Ternyata kemudian kita menemukan satu fakta, satu realitas bahwa penyebab penyakit itu ada 3 hal. Tiga hal penyebab penyakit. Nah, yang pertama adalah kita simpulkan bahwa penyebab penyakit itu karena racun. Karena racun gitu. Nah, racun yang pertama itu adalah dari makanan. Karena yang paling dekat dengan manusia sekarang itu makan. Betul. Contoh lulusan makan gitu ya, anak lahiran makan gitu ya. Jabatan naik makan gitu. Kita mau ngaji aja ngumpul-ngumpul makan gitu. Tidak bisa dibedakan, makan bukan hanya sebatas kebutuhan biologis sekarang, tapi lebih ke sosiologis lagi kan gitu. Culture segala macam gitu. Ya, ulang tahun Star FM makan. Nah, banyak orang yang makan itu hanya membawa nafsu. Dia tidak membawa pemahaman. Jadi makan bukan yang tubuh kita butuhkan, melainkan yang apa yang dia inginkan. Nah, betul sekali, lidah yang dia inginkan. Jadi kita nemukan 2 pelet lidah juga gitu, nanti kita bisa sharing ke teman-teman gitu. Nah, dari sini akhirnya kemudian terjadi akumulasi toksin atau racun dalam tubuh dari makanan. Makanan itu ada pengawet, pewarna, perasa, belum lagi tambah obat-obatan segala macam ya. Makanannya sudah instan segala macam. Ketika sakit dia harus minum obat kimia segala macam. Jadi kayak lingkaran setan gitu kita ngelihatnya gitu. Betul gitu ya. Nah, jadi akhirnya memberatkan organ seperti liver, paru-paru, ginjal, limpa, jantung, usus segala macam gitu. Semua terakumulasi gitu loh. Maka racun ini yang kemudian akan mengotori darah. Nah, dari situlah kemudian kita lihat bahwa dari makanan itu ternyata akan menumpuk toksin dalam tubuh tanpa sadar. Kemudian yang kedua, udara kita hari ini sudah kurang seger gitu ya. Kurang seger, industri segala macam. Kemudian ada perubahan iklim, kemudian industrialisasi di mana-mana ya. Jogja beda dengan 10 tahun yang lalu kan gitu. Oh iya, pasti. Itu. Kemudian air juga faktor air bersih ya. Air bersih juga ada masalah segala macam. Banyak kontaminasi ya. Betul ya. Logam berat terutama gitu. Nah, sehingga banyak orang tuh ke rumah sakit dia ngecek darah tinggi, kolesterol, kemudian gula darah, tapi mereka lupa ngecek kadar racun dalam tubuhnya. Gitu ya. Oh iya betul ya. Racun dalam tubuhnya. Iya, sama saya juga kalau misalnya ke klinik gitu yang pasti yang dicek kolesterol, asam urat, atau apa lagi? Gula darah biasanya gitu ya. Jarang sekali seberapa besar toksin yang ada di dalam tubuh saya itu jarang ya. Perlu dibawa ke laboratorium, diambil sampelnya, kemudian
kemudian kita lihat. Jadi uji lab itu darah kita kandungan logam beratnya seberapa, kandungan sintetis kimiawi segala macam ada berapa gitu. Karena itu yang bikin misalnya kalau kolesterol itu jadi bahaya itu karena racunnya, sehingga darahnya lebih lengket jadi bisa penyumbatan darah kayak gitu. Jadi penyumbatan darah dan nanti lama-lama jadi stroke, jadi jantung koroner gitu. Karena tesis itulah jadi sebenarnya kita mulai bukan dari produk ya. Jadi kita mulai dari value ini kan, satu kajian kita di ASBO sejak lama bahwa value-nya itu bagaimana caranya. Sekarang pertanyaan bagaimana membuang racun itu kan gitu. Nah, tentu untuk membuang racun itu kita mengkaji lagi, merujuk lagi tentu dengan bahan-bahan yang alami, karena Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam literatur tibu nabawi juga di dalam Quran ada nutrisi surgawi ya, nanti kita akan sampai ke sana. Ternyata ada bahan-bahan tertentu yang sebetulnya bisa mampu mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Kayak gitu. Jadi udah dikasih yang bagus ya. Masih aja cari alternatif yang lain. Itu juga saya. Enak sih gitu. Ya betul. Ya itu sekali lagi gaya hidup tadi ya. Pengennya serba cepat gitu ya. Dan enak. Ya betul, dan enak loh. Cepat tapi enak gimana? Ya betul. Kayak mie instan misalnya gitu. Langsung nyebut dengan 2.500 sudah enak ya, cepat bikinnya gitu. Nah itu faktor. Tapi ternyata enak ya. Orang tuh lupa gitu loh. Maksudnya kenapa yang dicari enak? Apakah enak itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita kan? Itu dia ya. Jadi memang lebih maju nafsunya ya, keinginannya daripada kebutuhan, kesadaran apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Betul. Jadi pentingnya kita membawa pemahaman, membawa awareness bahwa setiap hari sesungguhnya di dalam tubuh kita itu terjadi kematian. Jadi mati itu bukan ujung nanti gitu ya, tapi setiap hari rambut kita jatuh rontok, kulit kita berganti setiap 28 sampai 30 hari. Betul. Itu kan kematian. Nah, ketika sel-sel tubuh mati, maka dia perlu namanya regenerasi. Untuk bisa regenerasi dia butuh bahan baku, batu batanya penyusun tubuh misalnya. Nah, itulah yang namanya nutrisi. Jadi kami kemudian mengatakan bahwa obat di masa depan itu adalah nutrisi dan gaya hidup sehat. Jadi yang ditawarkan oleh ASBO ini bukan malah atau lebih mengedepankan kamu tuh sehat lah gitu ya, bukan kalau kamu sakit minumnya ini gitu ya, tapi bagaimana kamu bisa sehat gitu loh. Supaya nggak usah berurusan dengan obat-obatan itu tadi. Sehat yang berkelanjutan. Sehat yang berkelanjutan. Jadi produk-produk dari ASBO itu sebenarnya lebih menawarkan ke sehat berkelanjutan ya, bukan mengobati penyakit. Ya mungkin ada juga ya, karena ya kalau udah terlanjur sakit gimana dong gitu. Tapi lebih banyak bagaimana sih kamu seharusnya sehat kan gitu. Cuman nanti pertanyaannya dari para pendengar nanti pasti paling banyak itu nanti, Mas kalau saya kayak gini gimana solusinya? Ya antri biasanya. Betul. Jadi sebenarnya gini, yang namanya sakit itu baik sebetulnya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kita cara pandang positif ya, cara pandang syukur gitu. Jadi Nama semua yang terjadi semua yang terjadi pada diri kita itu mau sehat mau sakit itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Apalagi kita filosofinya gitu ya. Kenapa? Ketika tubuh kita sakit, sejauh sakit itu sebuah sinyal. Sebuah sinyal yang dia berkomunikasi kepada kita bahwa dalam tubuh kita itu ada satu masalah. Sehingga sakit itu muncul inflamasi, nyeri, demam segala macam itu untuk kita biar bertindak. Biar kita bisa melanjutkan hidup gitu loh. Biar tidak terjadi disfungsi gitu loh. Jadi akhirnya diberikan sakit. Makanya sakit itu sebagai penggugur dosa kalau dalam pemahaman Islam itu bahwa atas kesalahan-kesalahan kita di masa kemarin yang kemudian seminggu terakhir, sebulan terakhir kita nggak tahu memasukkan racun, memasukkan macam-macam gitu. Nah jadi taubat gitu. Taubat itu makanya detok itu artinya taubat sebenarnya. Taubatan nasuha. Jadi bagaimana kita mengeluarkan racun. Jadi ada 3 metode pengobatan kita. Yang pertama mengeluarkan racun, cleansing. Jadi detok itu melakukan cleansing. Ketika mau mampu melakukan cleansing, maka ini nanti akan bisa membuat tubuh bisa melakukan namanya regenerasi sel. Ketika tubuh mampu regenerasi sel, maka tubuh mampu melakukan refungsi. Refungsi gitu. Nah, ketika mampu refungsi, maka mampu memaintenance gitu loh, memaintenance tubuh sehingga apa? Setiap hari itu kan kita menjadi manusia yang baru karena sel-sel tubuh kita jadi baru. Jadi makan ini untuk hidup. Itu bukan hidup untuk makan ya. Makan ini untuk hidup, maka jadikanlah makanmu sebagai obat. Nah, jadi makanya namanya teh itu di lifestyle kita ngeteh tapi yang sehat, yang bernutrisi, yang menjadikan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Gitu Style Lovers. Jadi bukan boba-boba melulu yang kita pikirin. Atau milky apa milky tea dan lain-lain. Tapi benar-benar teh yang itu membuat kita menjadi hidup lebih bagus, hidup lebih sehat gitu ya. Ya gitu. Jadi jangan hanya menuruti emosi, menuruti nafsu, menuruti keinginan. Tapi benar-benar kita harus sadar ya, sebenarnya tubuh kita tuh perlu apa ya. Mestinya yang kita, karena ini tubuh kita sendiri ya. Kenapa harus orang lain yang ribet gitu ya. Dokternya gitu ya. Betul. Mestinya kita sadar diri loh, ternyata tubuh saya butuh ini gitu.
gitu ya. Dan menjaga kesehatan itu bukan tugas para dokter saja gitu. Tapi pentingnya edukasi, pemahaman kepada masyarakat sehingga mutu kesehatan masyarakat lebih Dok, pokoknya saya segera sehat gimana ya. Salah kalau dokternya sudah tanggung jawab. Kasihan kan. Gitu ya Star Lover ya. Jadi intinya adalah bahwa ternyata sehat itu sehat itu sebenarnya bisa kita dapatkan ketika gaya hidup kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Betul. Iya, itu. Nah, ini sudah mulai ada pertanyaan, nanti kita jawab di sesi kedua. Cuma saya penasaran produk dari Asbo itu apa aja sih? Yang paling unggulan ini. Jadi konsep pertama memang karena dari tesis tadi. Jadi bagaimana penyebab penyakit itu dimulai dari racun. Maka kita mengeluarkan racunnya dulu. Jadi ketika kita minum obat ataupun herbal kadang-kadang kok nggak mempan, itu bukan obat atau herbalnya yang kadar atau khasiatnya nggak ada sebetulnya. Tapi memang karena menumpuk terlalu banyak toksin dalam tubuh sehingga tidak bekerja maksimal. Jadi ketika Anda pengen maksimal ya minum obat ataupun herbal, maka dilakukan cleansing dulu, pembersihan. Didetoksifikasi gitu. dulu. Nah, jadi kita menawarkan untuk membersihkan tubuh lebih dahulu sehingga ketika ditambah dengan obat baik kimia sintetis maupun obatan herbal itu akan jadi lebih bagus lagi. Kayak gitu. Jadi yang kita tawarkan yang pertama, makanya unggulannya kita fokus di teh detox gitu. Walaupun banyak sebenarnya produk kita hampir 40-an lebih, tapi yang sebagai pembuka masuk itu dari detoksifikasi dulu. Jadi teh detox ini ya yang menjadi produk unggulannya. Oke. Komante pernah coba ini ya? Teh detox ini. Saya hari ini gelas ke-16 Pak Budi. Oh, gelas ke-16. Jadi tapi saya total nyeduh 40 gelas karena anak-anak teman-teman saya seduhin semua. Oh, gitu. Ini termasuk bahan Pak Budi, cuma nggak ada gelas di sini. Oh gitu ya. Dan sudah berapa lama Ko Martin mengkonsumsi ini teh detox? Ya berarti 16 hari kira-kira. Sudah 16 hari ini. Totalnya sih kalau dari hari pertama ya 25 hari, karena ada hari-hari tertentu ya. Kemarin di kereta api ya masuk mau minum ini karena ini ada efeknya gitu loh. Efek positif. Jadi efek positifnya itu kotoran-kotoran yang ada di usus dikeluarin semua gitu Pak Budi. Gitu. Jadi kita pengen BAB atau pengen buang air. Setelah 8-12 minum ini maka akan BAB tadi gitu loh. Di situ 12 jam kira-kira. 12 jam. Nah, ini indikasi kalau saya hari ini makanannya ngawur, biasanya mules Pak. Tapi kalau makanannya sehat sesuai yang dibutuhkan tubuh nggak normal. Nah, itu lebih banyak mulesnya apa enggak? Saya pengen ngetes karena makan apa aja sih. Karena sudah jaga makannya, sekarang jarang mules sudah. Tapi kadang-kadang malah justru nakal tuh pengen tahu produk ini ada efeknya nggak ya gitu loh. Jadi biar tahu ini produk sampah atau tidak. Gitu. Tapi kemarin udah merasakan ada efek ya yang signifikan gitu. Ya, Pak Budi nggak percaya ya, tapi gimana ya? Pak Budi nggak percaya. Ya percaya deh, dari 100 berapa menjadi 104 tadi. Oke. Ya. Tapi masih kurang jauh ya. Tapi lumayan loh, itu sudah pencapaian yang luar biasa. Terus sekarang baru oke gitu. Tadi nggak percaya. Iya percaya kalau turun ya. Cuma tetap aja di mata saya itu masih bulat gitu loh. Tetap aja dibully ya. Oke. Ya kita lanjutkan nanti di sesi kedua ya. Ya. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah masuk nih di nomor Star FM. Ya, Star Over, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di sesi kedua ya. Ada banyak sekali nih yang nanti kita akan bahas ya, termasuk bagaimana sebaiknya mengkonsumsi obat-obat herbal atau bukan obat ya, tapi makanan-makanan herbal yang bisa menjaga kesehatan Anda ya, seperti apa. Nanti kita akan bahas itu. Namun izinkan kami untuk istirahat sejenak dan silakan ya kalau Anda belum sempat mengirimkan pertanyaan, ini masih dibuka loh, 0818621013 dan ada hadiah menarik untuk Anda ya. Ada teh detox dari Mas Bayu dari Asbo untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini. Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat ini. Tetap di Fun with Business. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan tamu istimewa saya Mas Bayu Baik dan juga sahabat saya yang selalu menyertai saya. Enggak selalu lah. Ini namanya Koh Martin Baik juga. Langsung Koh Martin juga baik. Yang bangga berat badannya sudah turun. Oke. Ya, Mas Bayu ya. Tadi ketika iklan ya, musik tadi ya, kita bicara tentang beberapa rumah sakit yang sudah menawarkan ternyata ya sekarang ini ada 2 alternatif pengobatan ya ternyata ya. Di Indonesia sudah mulai marak seperti ini juga di beberapa rumah sakit ya Mas ya. Tapi hanya yang high class saja. Oh, yang high class saja. Karena memang
tingkat pertumbuhan tingkat pertumbuhan daripada gaya hidup sehat itu memang masih di kalangan menengah ke atas. Jadi gitu. Justru memang pasar tentang ini itu banyak yang menengah ke atas. Gitu. Oh gitu ya. Wah, kenapa harus menengah ke atas ya? Padahal teredukasi. Oh gitu. Iya, jadi masalahnya lebih ke well educated ya. Tingkat literasinya, tingkat pemahamannya segala macam gitu. Mereka akan milih tuh. Contoh. Jadi milih yang sintetis atau yang natural pasti akan milih yang natural. Bahkan tren tentang natural itu kan naik ini. Naik. Jadi kita melakukan satu riset itu satu tahun itu tren akan herbal natural itu 7-10% kenaikan. Gitu. Kalau di luar negeri gimana Mas? Yang Mas Bayu ketahui bagaimana dengan perkembangan pengobatan herbal ini? Ya, jadi bahkan kalau dari China China menjadi satu promotor kan gitu. Bahkan ada satu Dr. Tan Yoyo itu dia dapatkan Nobel. Nobel kalau dia bisa membuat satu rangkaian pengobatan yang modern dari herbal dan dia membawa literasi TCM itu traditional Chinese medicine dia bawa segala macam ke ranah internasional dan dia bisa dapetin Nobel. Ternyata bisa menjadi pelengkap pelengkap untuk penyakit-penyakit yang berat karena untuk orang itu sembuh maka tubuh perlu di-develop, perlu dibangun ulang. Lah untuk membangun ulang maka butuh nutrisi. Nah, nutrisi itu ada di herbal. Jadi hebatnya herbal dibanding obat kimia sintetis, obat herbal itu dia bernilai nutrisi. Ya kita makan jahe kan ada nutrisi. Iya betul ya. Jadi tidak hanya obat tapi juga nutrisi. Itu. Sementara obat kimia itu ya obat aja gitu ya. Ya benar-benar itu. Gitu. Dan bahkan tadi cerita ya di Singapura tuh udah sangat populer ya. Dua opsi itu tadi opsi. Mau herbal atau mau kimiawi gitu betul. Oke. Mas, sebelum kita lanjutin, moga-moga ada waktu nih. Pertanyaannya udah banyak. Siap. Nih, butuh antrinya udah banyak. Ya kita jawab dulu ya Mas ya. Oke. Saya mulai dari siapa dulu? Oke, dari Bu Tumino ya. Assalamualaikum Mas Budi dan Mas Bayu, mau nanya, untuk obat sakit apa saja sih teh detox itu? Di manakah bisa mendapatkan produk itu? Nah kan, langsung ini to the point. Bagaimana cara mengkonsumsinya, sebelum atau sesudah makan? Oke, langsung dijawab? Ya, silahkan. Pertama bahwa ini memang sifatnya jadi makanan sebagai obat, maka kita bagusnya sebelum makan. Biar mudah sebelum makan Bu Tumino, biar mudah terserap dalam tubuh. Khasiatnya apa saja? Jadi khasiatnya yang pertama dia melakukan pengeluaran racun atau toksin dalam tubuh. Jadi untuk membersihkan lambung. Membersihkan usus halus, membersihkan usus besar. Jadi proses makanan yang kita makan itu kan melakukan 3 proses. Pertama proses pencernaan, kedua proses penyerapan, dan ketiga proses pembuangan. Kan gitu. Bayangkan saja kalau misalkan ibu beli pipa paralon setahun dialiri air itu kan pasti kan ada kerak-kerak yang hijau-hijau gitu. Nah, apalagi usus kita yang masuk tuh ada soto, ada bakmi kan macam itu. Makanya ada satu riset jurnal kesehatan. Jadi setelah usia 70 tahun itu diperkirakan makanan yang pernah lewat itu sampai 8 ton. Masya Allah. Sampai 70 tahun. Berarti kita pernah makan 7-8 ton. Pernah lewat. Pernah lewat ya. Otomatis kan ada keraknya di situ. Di lambung ya. Yang bisa jadi GERD itu tukar lambung. Nah, jadi teh detox salah satunya dia membersihkan lambung sehingga nanti bisa untuk optimasi lambung itu menjadi lebih sehat. Kemudian dia membersihkan usus halus. Jadi yang terjadi penyerapan. Jadi penyerapan saripati makan itu ada di usus halus, kemudian diserap saripatinya lalu diteruskan ke usus besar, lah di usus besar dibuang. Bayangkan jika kita nggak buang air besar sampai 2 hari 3 hari itu rasa perut nggak enak sebah. Halo, yang buang air besar buang air besarnya agak susah nih, siapa ayo coba ngaku ya. Karena 2-3 hari dia bilang biasa, nggak biasa ternyata ya. Itu sinyal mestinya tubuh itu sinyal tubuh yang tidak beres ya ternyata. Oke, jadi, alhamdulillah saya masih tiap hari. Alhamdulillah. Nah, tapi pastikan plong. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang keras gitu. Betul, ada yang keras, ada yang tertahan gitu ya. Betul ya. Gitu. Nah, kalau tertahan itu Pak, itu nanti itu kotoran itu terjadi proses namanya autointoksifikasi atau membuat diri kita keracunan oleh kotoran kita sendiri. Betul. Terserap oleh darah, darahnya beredar ke seluruh tubuh dan akhirnya terjadi pembelahan sel abnormal, muncullah berbagai macam penyakit seperti tumbuh benjolan, kanker segala macam itu karena kotoran kita sendiri. Betul. Jadi manfaatnya itu memberikan racun di dalam tubuh biar kita sehat. Siap. Oke, kita lanjutin ya. Takutnya nanti nggak keburu nih waktunya. Siap. Banyak sekali pertanyaannya ya. Gitu ya Bu Tumino yang ada di Kasihan Bantul ya. Terima kasih Bu Tumino. Kita lanjutin, ini ada Mbak Purwani yang ada di Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya selain teh produknya apa saja dan apakah sudah dijual bebas? Dari Azbu ini. Selama ini memang kita jualnya di online ya.
Online ada tokoasbo.id ataupun di marketplace segala macam. Tokoasbo.id gitu ya. Atau kita juga ada di Jogja Pasaraya. Atau di nggak usah disebutin yang itu. Soalnya saya juga ada. Jangan lupa beli kalung saya gitu. Ntar kita dikira di endorse nih sama. Okay. Cuma di situ padahal. Oke. Atau datang ke tempat kita di Godean. Kita di Godean. Di Godean ya, Mbak Purwani ada, atau juga secara online bisa ya. Di marketplace banyak gitu ya. Ya pokoknya di marketplace yang itu ya. Situs-situs belanja online itu ada. Cari aja Teh Detox banyak banget. Ya, Teh Detox. Tapi yang Asbo lo ya. Jangan Teh Detox yang lain nanti. Okay. Kita nggak jamin kali lain. Kita nggak jamin ya. Oke. Gitu Mbak Purwani yang ada di Bantul. Terima kasih. Kita lanjutkan, ini ada Mas Bayu Ardi ya. Bayu lagi nih. Yang ini Bayu Ardi. Seberapa baikkah dia saya nggak tahu karena saya belum pernah ketemu. Oke. Selamat sore Mas Budi Utomo, Koh Martin dan juga Mas Bayu Baik. Ini Bayu dari Mantri Jeron. Oke. Dari Bayu Mantri Jeron mau menanyakan untuk teh detox. Konsumsinya sebaiknya berapa kali sehari dan di waktu kapan saja? Untuk harga mulai dari berapa? Semua produk Asbo bisa dikombinasikan dengan minuman herbal yang lain atau enggak? Misal buat jamu racikan herbal sendiri. Oh, misalnya untuk bikin jamu racikan herbal sendiri gitu. Oke, terima kasih. Banyak sekali pertanyaannya. Masih ingat enggak tadi? Oke, jadi yang pertama kalau untuk racikan herbal sendiri bisa gitu. Misalnya tambah wedang jahe lah. Tambah ini ya gitu ya. Jadi tambah jahe gitu ya. Iya, gitu. Oke. Terus yang kedua terkait dengan minumnya itu satu hari yang minimal 1 gelas aja nggak apa-apa. Sekitar 200 sampai 300 ml gitu. 1 gelas mux gitu. Itu bisa diminum di pagi, di siang atau di malam hari juga nggak apa-apa. Betul. Yang penting sebaiknya untuk penyerapan yang baik itu sebelum makan. Ya. Jadi yang namanya herbal itu yang penting itu dalam 1 hari masuk ke mulut kita, ke tubuh kita. Itu dalam waktu sebulan 2 bulan itu dampaknya akan bagus banget. Ya, kayaknya kita perlu ngafalin ini ya Koh ya, supaya kita nanti diangkat menjadi brand ambasadornya. Siap. Ya, gitu ya. Terus semua produk bisa dikombinasikan dengan sudah. Berapa kali tadi sudah ya. Harganya start from berapa biasanya? Harganya 65.000. 65.000. Bisa menjadi 30 sampai 40 gelas. 30 sampai 40 gelas ya. Saya habis 1 bungkus ya Pak Budi. Iya, betul ya. Jadi dengan 65.000 ini insya Allah ya banyak sekali manfaat yang akan diperoleh oleh tubuh Anda. Ya, salah satunya bagaimana racun-racun itu akan dikeluarkan ya secara natural ya. Tadi tidak dipaksa keluar, tapi ini benar-benar ya dengan cara-cara yang herbal tadi ya. Dan insya Allah tidak ada efek sampingnya ya Mas ya. Adanya efek positif. Jadi kalau Anda itu makannya agak sedikit kacau itu ya, mungkin banyak makan instan segala macam, nanti akan mulus banget. Nah, kalau makannya banyak sayur, banyak seratnya, itu biasa aja. Ya, itu sebenarnya bukan efek samping ya, itu lebih ke apa yang Anda sudah makan, itu nanti akan dibuktikan. Betul. Karena cukup berat pengeluarannya itu. Betul, akan dibuktikan oleh si teh detox ini ya, gitu loh. Kalau Anda banyak sekali makan makanan junk food, kemudian juga fast food, instant food seperti itu, biasanya akan tubuh akan bereaksi ya. Betul. Nambah lagi boleh nggak? Ya betul. Jadi ada 2 pelet lidah ini yang perlu diketahui. Yang pertama tuh rasa gurih, yang kedua rasa manis. Gitu. Jadi ini akan bikin kita makan terus. Itu namanya palatable food gitu ya. Sehingga kita akan berlebihan, sehingga tubuh bisa keracunan. Gitu ya. Karena kita udah terbiasa nek ralegi ora enak gitu loh. Makanya di Jogja itu penderita kanker paling tinggi loh. Oh gitu ya. Sarjito coba. Begitu ya, bahaya nih. Ya oke. Gitu ya Mas Bayu Ardi yang ada di Mantri Jeron ya. Kemudian kita lanjutkan ke Mas Mano yang ada di Jalan Kaliurang ya. Selamat sore semuanya, saya Mano di Jakal. Mau tanya, sebaiknya kalau kita mau hidup sehat harus mengkonsumsi antara nabati dan hewani, harus seimbang, kira-kira berapa persen perbandingannya? Pertanyaannya langsung teknis ya. Gitu. Simple aja, kita kasih yang simple aja, mudah, tidak ribet, tidak menyiksa gitu. Jadi yang pertama kembalikan lagi dari struktur makanan itu. Jadi makanan itu strukturnya itu ada serat, ada protein lemak, ada pati. Gitu. Contoh dari satu tanaman gitu ya, dia berbuah, buah itu pasti ada serat, ada mikronutrisinya, ada kandungan proteinnya, ada lemaknya, juga ada pati karbohidrat gitu. Nah, urutan yang masuk ke mulut kita, ke tubuh kita itu yang pertama serat dulu. Iya, serat dulu itu pertama. Jadi mau makan apapun serat dulu. Nah, serat itu bukan sendok 2 sendok. Jadi makan sayur itu sepiring. Sepiring. Kan? Gitu. Jadi mestinya lebih banyak sayurnya daripada nasinya ya.
Betul. Biasanya kita nasinya 5 centong. Karena tradisi kuli kapal ya. Masa dijajah kan dulu diambil tenaganya kan gitu. Gitu ya. Jadi yang penting nasi sing apa ya, sing akeh. Muncul gunung. Betul. Tapi sayurnya cuma 2 sendok. Akhirnya kebalik ya, mestinya yang 2 sendok itu nasi gitu ya. Sayur lawuh nasi Pak. Betul. Jadi urutan pertama sayur dulu. Iya. Jadi sayur itu makan dulu lah. Kalau misalkan makan sayur 1 piring itu susah, ya tambah rendang lah, tambah ayam goreng nggak apa-apa. Jadi 1 piring sayur. Setelah selesai baru makan nasi dengan lauknya. Oh gitu. Sesimpel itu saja. Jadi kita makannya mesti sayur dulu ya. Ya sayur dulu. Oh, di dasar itu saja. Baru tahu ini saya. Kalau disinergikan dengan teh detok ini, itu badan akan fit tanpa diet yang nyiksa, itu berat badan akan turun. Gitu. Soalnya kan kebiasaan orang-orang kita nih ya, kita. Soalnya saya juga gitu loh. Kok Martin juga? Udah enggak ada ganti. Jadi kalau kita makan kan biasanya nasi, sayur, lauk diblok-blok jadi satu, makannya bareng kan gitu. Nah, itu keliru itu. Nah, ternyata keliru. Berarti jawabannya bubur itu bukan diaduk. Ya, betul. Gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita ada namanya enzim. Enzim itu kita tuh tidak bisa bareng-bareng kerja. Maksimal hanya 2 makanan saja. Jadi ada amilase, tripase segala macam itu dia hanya contoh kalau serat ya hanya dengan protein gitu. Nanti kalau pas karbohidrat ya juga dengan protein. Jadi jangan bareng-bareng gado-gado gitu. Biar gak jadi racun. Nah, jadi ini maksudnya makan itu ada ilmunya. Tuh kan. Makan aja ada ilmunya. Enggak asal masuk gitu ya. Ternyata ada ilmunya. Ya, itu kan Pak almarhum Pak Bondan kan bilang juga gitu. Gitu. Kalau saya nggak pintar-pintar makan, saya sudah meninggal ya. Akhirnya meninggal juga Mati muda ya. Oke. Ya gini Mas Mano ya. Jadi memang harus hati-hati lah makan, nggak asal makan bleb gitu ya masuk, tapi ternyata ada ilmunya. Salah satunya adalah sayur dulu. Ini saya yakinkan ya Mas Mano itu pasti nggak kekurangan sayur ya. Dia stok sayurnya banyak. Saking banyaknya sering dibagi ke saya juga. Oke. Jadi tambah getol nih. Saya datang ke jalan sayur loh ternyata bukan saya. Oke, makasih Mas Mano ya. Gitu ya. Dari Mas Mano kita lanjutkan ke Ibu Uswatun yang ada di Imogiri. Oke, dari Jalan Kadurang kita terbang ke Imogiri ya. Assalamualaikum Pak Budi, Mas Bayu. Di Bayu Asbo ya. Adakah produk yang dikhususkan untuk wanita, misalnya detox rahim? Produk deodoran ya, baru kita mau cerita ya. Deodoran itu untuk muka atau kolagen semacamnya gitu. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama kalau untuk detox rahim kita ada khusus sebetulnya untuk masalah-masalah kayak kista, miom segala macam itu. Gitu ya. Itu harus konsultasi. Jadi kita juga ada herbal yang kita buatkan custom sesuai dengan masalah dan yang diatasi oleh masing-masing pasien. Oh gitu ya. Jadi selain produk-produk yang memang ini dijual bebas, ini ada yang customize gitu ya. Harus konsultasi dan gratis konsultasi. Betul. Oh gitu. Nanti kita ajarin bagaimana hidup sehat, makan yang benar, harus konsumsi apa, semuanya kita akan free gitu. Tiba-tiba punya anak lagi nanti. Setiap minggu ada testimoni. Gitu ya. Ya jadi apa memang ada yang herbal racikan khusus namanya. Herbal racikan khusus. Oh, rahasia Madura gitu ya. Kayak ini enggak rahasia godean. Gitu. Jadi inget iklan itu enggak? Udah lama banget itu yang di TV itu ya. Oke gitu ya Bu Uswatun, ada sebenarnya untuk deodoran tadi. Kita mau cerita nih Bu Uswatun sebenarnya tadi ya. Di Asbo kita juga ada namanya natural deodoran. Jadi itu satu produk yang kita formulasikan bersama dengan mikrobiologi gitu, mikrobiom gitu segala macam, terjadi fermentasi sehingga bakterinya tuh mampu melumpuhkan bakteri-bakteri yang bikin bau kecut. Jadi yang bikin kecut di ketiak segala macam itu kan ketika keringat yang keluar itu dimakan sama bakteri gitu. Oh gitu. Jadi jadi kita kasih ada satu sedikit bakterinya yang untuk balance itu sehingga nggak bau walaupun tetap keringetan. Ya, itu dalam bentuk deodoran atau diminum, Mas? Dalam bentuk spray. Oh, spray gitu ya, spray. Ketika habis mandi disemprotkan saja. Nanti 3 hari nggak mandi nggak bau. Serius, gitu. Itu yang paling saya suka ini, kayak 3 hari coba nggak mandi. Aduh, ngirit ini. Jadi kayaknya kita pengeluaran kita untuk sabun jadi turun 2/3 kok. beli sabun nggak usah mahal-mahal. Dan itu gitu. Tanpa alkohol, tanpa parfum, jadi bisa dibawa umroh segala macam. Gitu. Oh, nah ini dia
Iya, ya. Kalau umroh mungkin nggak terlalu ini haji Mas yang paling punya anak-anak remaja yang sudah balik, nah baru mau itu kan nanti bingung kan dengan masalah bau badannya sendiri. Betul. Gitu. Atau mungkin Anda juga pengen segar ya, pengen segar tidak terganggu oleh bau badan. Tapi harus temandi Pak Budi. Cuman bedanya kita herbal kan, ya, jadi nggak bau di sini, bau di tempat lain. Gitu. Jadi ada Bu Swatun ada ya. Gitu. Ya. Oh, tadi untuk muka misalnya yang semacam kolagen tadi. Kalau untuk muka kita tuh ada namanya sabun natural yang kita formulasikan dari VCO, virgin coconut oil, sama zaitun segala macam gitu. Yang kita develop untuk eksfoliasi kulit mati gitu, membersihkan kulit mati. Ya, saya mengkonsumsi zaitun gitu. Tapi saya bukan alumnus al zaitun. Oh iya, ini bahaya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Swatun yang ada di Imogiri. Dari Imogiri kita kembali ke mana nih? Mantri Jeron juga. Jalan Pahitan. Sama ya Mantri Jeron ya. Ibu Ama, selamat sore. Ibu Ama di Jalan Panjaitan. Kemasan teh detox ada yang berat berapa aja gitu. Untuk satu gelas sebaiknya menyeduh berapa gram atau berapa sendok teh. Untuk dikonsumsi anak kecil atau lansia apakah aman? Sukses Mas Bayu dengan asbonya ya. Oke, untuk lansia dan anak kecil aman. Yang penting anak kecil itu di atas 2 tahun ya, gitu, kan gitu. Terus kemudian untuk takarannya kalau pakai sendok teh itu 2-3 sendok teh untuk 300 ml 1 mug gitu. Kalau pakai sendok makan ya 1 sendok sampai 1,5 atau 2 sendok lah gitu. Itu bisa diseduh lagi nggak Mas? Kalau ngirit banget ya. Itu sebenarnya bisa 2 kali tapi rasanya udah berubah. Oh gitu. Ya enggak masalah gitu. Rasanya sama khasiatnya yang pertama itu yang dicari gitu loh. Tapi kalau mau minum 5 gelas diseduh terus ya silahkan gitu. Tapi khasiatnya maksudnya gini, masih ada nggak sih sisa-sisa khasiat itu? Khasiatnya tetap masih ada. Oh, masih ada. Kan sayang gitu loh gitu. Cuma dari sisi rasanya memang jadi kurang nendang kan. Nah, gitu. Ya nanti sambil minum itu sambil nendang-nendang apa kayak gitu. Dikasih rendang gitu ya. Oke, gitu ya. Dan aman ya untuk konsumsi tadi dan oke. Kemasannya ada berapa aja? Berapa gram? Kemasannya ada satu model standing pots gitu, sekitar 130 gram di situ. Bisa untuk 30 sampai 40 gelas jadi 1 bulan lah. Oke. Dan ternyata nggak mahal ya. Ternyata sehat itu nggak mahal kok gitu. Asal kita bisa bisa kembali ke gaya hidup yang sehat dan juga bisa mengatasi segala sesuatu yang berhubungan dengan badan kita dengan cara yang sehat pula gitu loh. Nambah lagi boleh? Boleh. Jadi kenapa sih kita namain teh gitu kan? Jadi itu juga hasil riset itu. Jadi ternyata minuman yang paling banyak diminum di Indonesia itu teh. Betul. Di desa-desa itu kalau kerja bakti segala minum teh. Jadi kita tuh kepengen bahwa kalau namanya jamu tuh agak sedikit gimana gitu kan ya. Jamu tuh pasti pahit gitu ya. Gitu ya. Atau herbal gimana? Jadi kita pakai pendekatan yang benar-benar dekat itu dengan masyarakat kita, terutama Jawa dan Indonesia itu dengan teh. Jadi minum herbal seperti minum teh aja gitu. Ya, betul. Nanti kalau jalan jamu, aduh hidup saya udah terlalu pahit, masa suruh yang pahit-pahit lagi. Walaupun isinya sebenarnya bukan teh gitu kan. Ya, tapi kan sejenis teh gitu ya. Secara filosofi kalau di klub teh ini masih disebut teh. Karena ada daun apapun gitu loh. Bahkan kan krisemti kan krisem. Betul. Bukan krisanti. Krisanti kan dari krisemnya, bukan godongnya kan gitu. Ya, teh binahong juga ada. Ya macam-macam sebenarnya kan banyak ya. Sesuatu yang dari tumbuhan diseduh itu sebetulnya teh tetap. Betul. Betul, bukan teh yang dari Bandung ya. Ini udah mulai pinter nih kok Martin ya. Saya baru ngomong kayak gitu. Udah didahului. Keterangan anak Budin ya. Sana Bu teh itu. Jadi banyak itu. Tehnya banyak jadi teh. Ya godeannya di mana Mas? Oh ini Bu Ibu Tumino tanya lagi. Godeannya di Sidoluhur, jadi barat Pasar Godean. Oke. 500 meter dari Pasar Godean. Oke. Mungkin bisa menyebutkan nomor HP yang bisa dihubungi Mas. Oke, bisa. Ya. Nanti kalau misalkan pesan bisa ke CS kita nanti di 081 66 52 714. Diulangi Mas. 081 66 52 714. Iya, itu ya. Oke. Nah, ini sekarang Bu Rensi, Tante Rensi ya. Tadi kita baru ngomong ini, mana Tante Rensi kok belum muncul ya. Karena ini pendengar setia ya. Dia Star Lovers yang benar-benar setia mengikuti acara Fun with Business. Selamat sore Mas Budi, Mas Bayu dan Koh Martin. Saya Rensi di Jalan Kaliurang kilometer 7 mau nanya. Rasa teh itu ada yang rasa vanili atau ada yang rasa lain? Bolehkah dikonsumsi lebih dari 3 kali sehari? Lalu yang sulit BAB dan gula darah tinggi, jika pengobatan dengan herbal sebaiknya mengkonsumsinya yang mana ini?
Oke, jadi dia bicara tentang teh yang lain gitu ya. Oke, kalau Anda ada gula darah tinggi itu cocok sekali. Karena banyak testimoni yang gula darahnya tinggi sampai 180 segala macam bisa normal di bawah 100 lagi. Kalau konsumsinya boleh, kalau misalkan suka ngeteh 3 kali sehari boleh, malah diganti, di shifting gitu loh. Ke teh yang kayak itu ke teh detox itu. Kalau ini rasanya tuh agak anget ya. Karena di dalam itu ada jahe merah dan jahe empritnya. Oh gitu. Jadi Tante Rensi memang yang kita sarankan adalah teh asbu ini ya, karena memang ini teh yang yang bekerja untuk detoksifikasi tubuh ya. Iya, mengeluarkan racun. Jadi bukan teh yang lain gitu ya. Lebih baik teh yang ini aja gitu. Itu ya, sebaiknya dikonsumsi bisa 3 kali sehari. Ya, tergantung selera ya, tergantung selera. Aman. Ya, aman kok ini. Gitu. Oh ya, ini Tante Rensi ini punya masalah dengan gula darahnya sampai 350. Gila, tinggi banget ya. Itu tinggi banget. Itu nanti itu ibaratnya masa gula darah 350 jangan-jangan kolesterol ini. Ini gula nanti jadi diabetes tuh. Jadi istilahnya ada dalam ilmu pengobatan itu mother of disease, ibu dari penyakit itu lonjakan gula. Nah, ini bisa kemana-mana, bisa jadi ginjal, jantung, kolesterol, asam urat. Betul ya. Sekali kena gula itu yang lain pasti akan terdampak gitu ya. Betul. Ya, gitu. Jadi sebab gula sesendok rusak tubuh semuanya. Waduh, pinter lagi. Iyalah, mau jadi brand ambassador ini gimana sih? Harus pinter dong. Ini wawancara atau diwawancarai? Dua-duanya ini wawancara sambil usaha ini. Oke, kita lanjutkan ke Mas siapa nih namanya? Mas Suparto yang ada di Mantri Jeron. Waktunya udah ngecer nih. Selamat sore Mas Budi, Ko Martin dan juga Mas Bayu. Mau tanya ke Mas Bayu, rumah produksi Asbo itu ada di mana? Untuk mendapatkan produk bisa melalui mana? Keunggulan teh detox Asbo dibandingkan dengan teh herbal lainnya apa? Untuk penderita mata minus apakah bisa dengan teh detox ini? Dan anak saya minus 8,5 silinder 1,5. 8,5 silinder 1,5. Tebel banget nih kacamatanya ya. Apakah bisa sembuh menjadi normal kalau mengkonsumsi ini? Jadi kalau untuk masalah mata ya, itu memang ada suplemen pendukung lain selain ini gitu. Tapi perlu didetoksifikasi untuk dikeluarkan biar darahnya bersih segala macam. Terus untuk mendevelop sel-sel mata itu memang ada beberapa produk-produk lain yang kemudian bisa disinergikan gitu. Itu pertama itu. Yang kedua, di kita ada gabusin sebenarnya. Ada gabusin sama kunyitin itu untuk mata. Itu mata. Gitu. Terus untuk rumah produksi kita di Godean gitu. Terus apa lagi tadi ya? Ya, kayaknya itu tadi. Banyak ya. Ya, oke Mas. Jadi sebenarnya Asbo ini produknya banyak sekali ya. Tapi dalam waktu 1 jam ini kita nggak bisa dong bahas satu-satu. Ini kayaknya harus ada satu acara Fun with your health. Gitu ya. Atau holistic healing ya. Fun with the holistic healing. Oke, insya Allah nanti diterima. Kita tawarin dong. Ya, oke Mas. Ini statement yang terakhir ya. Closing statement. Statement terakhir kayak apa aja. Biasanya saya dikasih jatah Pak. Sebentar, nanti Mas Bayu dulu baru Ko Martin. Oke, siap. Oke, silakan Mas. Apa yang perlu untuk masyarakat ini ya supaya mereka nggak terlalu ribet dalam menjaga kesehatan? Jadi sebenarnya gini, hidup sehat itu sangat simpel dan sangat mudah. Yang pertama, rajin minum air putih. Jadi itu penting karena air itu betul ya. Jadi ukurannya sederhana, jadi berat badan kita bagi 2. Jadi kalau berat badan 60 ya berarti 30 cc, jadi 3 liter gitu ya. Gitu. Berarti Ko Martin berapa nih? Nah, gitu. Terus halo 5 liter ya. Nah itu dibagi dalam 16 jam. Jadi bisa 1/15 menit minum 1 gelas. Jadi bukan langsung diminum semuanya kan gitu. Nanti nggak sehat juga kalau kayak gitu. Tapi dibagi dalam 16 jam kan kita tidur 8 jam. 16 jam itu kita minum air putih. Terus pesannya adalah bahwa hidup sehat itu penting ketika kita mau makan sesuatu itu membawa pemahaman, bukan hanya membawa nafsu. Betul. Kan gorengan tidak loncat sendiri ke mulut kan gitu. Jadi memang kita harus memahami apa yang tubuh kita butuhkan, bukan yang lidah kita inginkan. Jadi tahu kontrolnya, kapan stopnya segala macam. Insya Allah bisa lebih menjaga. Oke. Kalau Ko Martin saya mau bertanya dari sisi bisnisnya dong. Ya, betul. Bisnis di bidang ini kok. Seperti apa sih prospeknya? Prospeknya itu orang yang main di bidang kesehatan itu nggak semua orang berani karena nggak punya ilmunya gitu loh. Bahkan perlu berpuluh-puluh tahun untuk mengetahui, karena manusia bukan untuk coba-coba gitu. Tapi kalau untuk yang tadi yang lain yang lebih mudah ya, bukan untuk di bidang kesehatan lebih mudah. Jadi ini peluangnya sangat besar karena yang berkembang dan memainkan di bidang ini sangat kecil. Nah, Anda tidak perlu Anda cukup jadi resellernya. Ini peluangnya luar biasa.
Dan ini masih viral di TikTok, tinggal cari aja Asbo itu masih viral banget di TikTok. Kan gitu. Jadi ada peluang bisnis ya. Tapi itu kabar baiknya jam 8 pagi sudah habis profitnya, Pak. Setiap jam 8 pagi. Tuh kan. Artinya ini benar-benar satu prospek bisnis yang. Ya, jadi cari di YouTube ada, di Instagram ada, dan di TikTok juga ada. Ketik aja Asbo nanti banyak informasinya di sana. Siap. Gitu ya, Star Lovers ya. Ternyata selain Anda sehat ya, ini juga peluang bisnis sebenarnya ya. Bisa jadi resellernya. Bawa ke Surabaya, bawa uang cash pulang. Gitu betul ya. Oke. Terima kasih sekali Mas Bayu, terima kasih Mas Martin. Koh Martin ya. Terima kasih sekali udah meluangkan waktunya. Ada Mas Adi juga ini. Oh ya Mas Adi. Terima kasih Mas. Oke. Nah, insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Ya, moga-moga nanti disetujui ini ada acara baru. Ya, Star Lovers, demikian tadi bincang-bincang kami ya. Moga-moga ini menginspirasi ya, dan apapun bisnis Anda ya, sekali lagi selalu saya ingatkan juga, Koh Martin ingatkan, jalankan bisnis itu secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini akan kita hubungi ya via WA untuk mendapatkan teh detox dari Asbo ya. Terima kasih untuk Mas Agus Sabtono di Jakarta yang telah mengirimkan lagu-lagu cantiknya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan ini dia Lady Antabelam.